Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Perkenalkan, kami dari BK 02. Saya Zulaiha Ummu Habibah, NPM 235051. Di sini saya berperan sebagai seorang konselor dan rekan saya. Dan saya Marliana Wulan Panesti, NPM 235063 sebagai konseling. Oke, di sini kita akan mengerjakan tugas konseling indigeneus, yaitu kita akan melakukan konseling individu dengan menggunakan pendekatan behavioral, menggunakan teknik self-management yang berbasis ajining diri Sokolati. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa simak video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Stay tune. Permisi Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Mbak Liana. Iya Bu. Duduk dulu, Mbak. Terima kasih. Habis pelajarannya siapa? Habis pelajarannya apa itu? Oh, berarti mata pelajaran matematika ya? Iya. Kok ekspresinya seneng banget, berarti happy ya, Mbak? Iya enggak juga sih Bu, matematika kan susah. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik-baik aja. Alhamdulillah, baik ya. Iya. Udah nyaman duduknya? Udah Bu. Oke. Jadi gini, Mbak, maksud dan tujuan Ibu memanggil Mbak Liana ke ruangan BK ini itu karena saya mendapatkan laporan dari beberapa pihak bahwa Mbak Liana itu katanya itu sering berbicara yang kasar gitu. Nah, tapi Mbak Liana gak usah khawatir, di sini Ibu nggak akan memarahi Mbak Liana atau menjudge Mbak Liana, tapi di sini Ibu akan mengajak Mbak Liana untuk ngobrol lebih santai, enjoy gitu aja sih, Mbak. Oh iya, kayak konseling gitu ya Bu ya? Udah pernah konseling? Udah pernah. Oke, iya seperti itu. Nah, jadi di sini kita santai aja, ngobrol santai gitu. Iya. Nah, jadi ketika kita konseling kali ini, kita ada beberapa aturan ya, Mbak. Sebelumnya kan Mbak Liana udah pernah konseling, tapi Ibu di sini akan mengingatkan lagi. Untuk aturannya itu ada asas-asas. Nah, yang pertama itu ada kerahasiaan. Jadi selama kita konseling di sini itu akan dijaga kerahasiaannya. Jadi Mbak Liana nggak perlu khawatir kalau ceritanya itu akan menyebar kemanapun. Jadi dipastikan aman gitu ya, Mbak. Iya. Kemudian yang kedua itu ada asas kemandirian. Jadi apabila nanti kita dalam ngobrol-ngobrol terus menemukan permasalahan, nah nanti Mbak Liana dengan sendirinya itu yang mengambil keputusannya. Jadi di sini tugas saya hanya fasilitator dan mengarahkan Mbak Liana ya. Iya. Nah, ada juga asas yang namanya keterbukaan. Jadi selama konseling di sini diharapkan Mbak Liana itu terbuka, jangan ada informasi yang tidak benar. Jadi nanti kalau informasinya tidak benar itu akan berdampak juga ke solusi yang akan diambil gitu ya, Mbak. Jadi informasinya harus jujur gitu ya Bu? Iya, jujur. Tapi kalau Mbak Liana itu kayak kurang nyaman atau ada beberapa hal yang tidak ingin menjelaskan, itu Mbak Liana bilang aja, maaf Bu, saya belum siap untuk menjelaskan hal itu. Itu nggak apa-apa. Daripada malah ada informasi yang tidak benar gitu ya, Mbak. Yang terakhir nih ada asas kesukarelaan. Jadi karena Mbak Liana di sini kan
saran dari saya. Oke. Jadi aman ya Mbak? Aman Bu. Oke, jadi kita akan lebih itu biar lebih resmi dan kita ada apa itu bukti yang menjadi kuat agar konseling ini itu benar-benar dari persetujuan konselingnya sendiri. Jadi ini adalah lembar persetujuan. Mbak Diana itu harus pahami dulu. Nanti kalau Mbak Diana setuju bisa tanda tangan di sini dan kita langsung konseling gitu. Baca dulu ya Bu ya. Oke. Oke, sudah Bu. Tanda tangannya gimana? Di sebelah sini. Berarti ini Mbak Diana setuju ya? Setuju. Oke. Sudah Bu. Dikasih nama terang ya Mbak? Oh iya. Sudah. Oke. Jadi ini kita sudah Mbak Diana sudah setuju kalau akan melangsungkan sesi konseling ini. Nah selanjutnya karena waktu kita terbatas ya Mbak, jadi kita sepakati dulu bahwa sesi konseling ini kita kasih waktu 30 menit. Kira-kira cukup nggak Mbak? Cukup Bu. Saya mau Cukup ya. Nah, di sini selama sesi konseling ini berlangsung, Mbak Diana boleh menangis atau ya mengungkapkan semua perasaannya. Itu yang penting jangan membantu bahkan gitu ya. Iya Bu. Oke. Jadi kita langsung saja ya Mbak ke intinya. Karena kan ada beberapa laporan dari pihak terkait kalau katanya itu Mbak Diana bicaranya kasar. Yang sebenarnya terjadi itu seperti apa sih Mbak? Sebenarnya saya nggak berbicara kasar sih Bu, emang nada saya aja kadang kan tinggi gitu, tapi orang-orang anggapnya malah kasar gitu. Oke. Biasanya selain nada tinggi atau adakah kata-kata yang menurut Mbak Diana biasa tapi teman-teman itu kayak nggak setuju kalau Mbak Diana ngomong kayak gitu? Mungkin kan kayak yang lagi tren itu kan anjay gitu-gitu Bu, jadi trennya itu kayak anjir gitu loh, teman-teman nggak gimana ya, nggak mau mendengarkan. Oh jadi kesannya kayak mereka itu nggak sopannya itu gitu ya? Iya mungkin gitu. Biasanya kalau Mbak Diana ngomong anjay, anjir kayak gitu, ngomongnya selain dengan teman-teman itu ada lagi nggak sih? Guru pernah dengar sih Bu, dan tapi guru nggak tahu itu siapa yang ngomong gitu, tapi diperingatinnya secara universal. Oke. Mbak Dini kalau boleh tahu selain itu ada lagi nggak sih Mbak kayak ngomong kayak apa ya? Ngumpat. Iya ngumpat. Selain Sering itu. sih Bu, soalnya kayak greget aja gitu loh Bu, jadi enak ngomongnya. Contohnya nih Mbak, misal ada teman-teman yang nyebelin. Dia so asik gitu. Oh, terus teman-teman berkecil hati gitu ya? Iya, berkecil hati. Kalau boleh tahu itu melakukannya itu seberapa sering sih Mbak? Dalam sehari misalnya? Sehari ya tergantung sih Bu, kalau teman-teman itu pada nyebelin kan kayak anjay, anjir ngapain sih gitu. Jadi, misalnya ini kira-kira itu satu hari itu bisa berapa kali tuh kayak marah-marahnya gitu? Ya nggak bisa itu Bu, soalnya kadang di sekolah, di rumah juga gitu Bu. Karena kadang di rumah juga, iya orang-orang pada nyebelin banget gitu loh. Oh, berarti ini orang-orang yang belinya sering banget ya? Iya, sering. Kadang beda pendapat, itu juga jadi kesel kan Bu. Nah, itu kan pernah kalau teman-teman itu negurnya gimana Mbak? Ya nyebutnya langsung, kamu tuh jangan kata-kata kayak gitu, nanti didengerin sama ibu guru, nggak jadi masalah gitu. Sebenarnya teman-teman juga sudah aware sih Bu sama saya. Oke, kalau Mbak Diana diperingatin sama teman-teman kayak gitu, perasaannya Mbak Diana gimana sih? Iya, suka sih Bu, berarti kan ada yang perhatian sama saya. Tapi juga di sisi lain kayak, nah itu kan mengungkapkan amarah, memvalidasi masalah amarah ya Bu ya. Iya. Oke, berarti dalam sehari itu cukup sering ya Mbak untuk mengungkapkan emosinya itu? Iya Bu, cukup sering. Oke, Ibu masih penasaran nih Mbak? Mungkin dari SD, SMP atau apa gitu? Kalau SD paling cuma dekat doang Bu, tapi tindakan dari secara tindakan itu mulai dari SMP
saya dari pergaulan juga dengar-dengar gitu kan, jadinya kalau berbicara itu lebih suka yang suara gede, tapi karakter saya memang suaranya gede Bu. Jadi kalau di rumah itu aman ya Mbak? Maksudnya kayak di rumah itu tempat untuk menyalurkan emosi itu ditata dengan baik. Iya. Oke. Kalau pas ditegur temannya, tadi gimana Mbak Diana perasaannya? Ya marah sih Bu, kayak kenapa sih negur-negur orang itu, saya ya saya sendiri, jangan negur-negur, urusin aja urusan kamu sendiri gitu. Oke. Nah itu teman-temannya negurnya berapa sering sih Mbak? Atau beberapa kali aja? Ya beberapa kali aja sih Bu, mungkin dia juga udah capek ya negur saya terus. Tapi ketika pas ditegur lagi itu perasaannya Mbak Diana gimana? Tetap Ya kayak ya udahlah ditegur mau gimana lagi, tapi ya saya tetap marah kalau ditegur. Sering sih Bu, soalnya ya teman-teman tuh kadang nyebelin, terus kadang-kadang bikin saya kesel. Terus Ibu pernah nggak melihat orang yang naik motor sennya kanan tapi bilangnya kiri? Iya. Nah kayak gitu, saya kayak ih nggak bisa naik motor, nggak usah naik motor. Saya Langsung pernah kayak gitu ya, Mbak? Iya. Kamu teriakin nggak? Iya saya teriakin. Oke. Capek nggak sih Mbak jadi orang kayak gitu? Capek sih Bu, marah-marah terus, tapi ya gimana, orang-orang pada nyebelin. Iya, tingkahnya orang-orang itu ya. Iya menurut saya. Oke. Mbak Diana pengen nggak sih kayak mengurangi kebiasaan kayak gitu? Pengennya gitu sih Bu, tapi belum bisa. Karena kenapa Mbak kok belum bisa? Soalnya sudah menjadi apa ya, kayak udah dari dulu kayak gini gitu loh, jadi pengubahnya susah. Oke. Tapi Mbak Diana nyaman nggak dengan sikapnya Mbak Diana seperti ini terus? Nyaman enggak sih Bu, 50-50. Oke. Nah tadi kan Ibu dapat beberapa laporan dari pihak terkait itu bahwa Mbak Diana katanya bicaranya kasar. Nah apa sih Mbak yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya gini Bu, saya tuh berbicara kasar karena di rumah juga papa sama mama sering berantem. Terus jadinya kan saya kebawa emosinya juga, terus saya kayak capek banget gitu loh Bu. Saya capek Bu di rumah, mama sama papa itu sering berantem kan. Terus kayak berbicaranya kan ya akhirnya kan udah gitu. Makanya saya sendiri juga kalau bersuara juga sering kotor, sering berbicara kasar juga, terus nadanya juga tinggi gitu. Terus ini tadi juga tangan saya habis itu lebam karena habis kena barang. Soalnya di rumah itu sukanya lempar-lempar barang Bu, piring saya sampai habis. Nah itu udah diobatin belum Mbak? Nggak tahu sih Bu, tapi ininya sedikit merah. Oh iya, nanti habis ini Ibu bantu ke UKS ya? Iya Bu. Oke. Tapi ini masih bisa ditahan atau mau diobatin dulu? Sedikit sakit tapi bisa ditahan Bu, nggak apa-apa. Udah terbiasa juga kayak gitu. Oke, nanti kita obatin ya Mbak. Iya. Sebenarnya saya turut sedih loh Mbak, ternyata ada hal besar yang di belakang sikapnya Mbak Diana seperti ini. Untuk Mbak Diana itu jadi dari SD ya Mbak, dari kecil mama papanya seperti itu? Iya dari SD, tapi SMP itu saya jadi tambah males banget dengernya, jadi saya berbicaranya juga berbicara kasar gitu. Oke, jadi kalau SMP itu kan lebih meningkat ya? Iya. Itu apakah juga dipengaruhi sama pergaulan dari teman-teman gitu? Tentu Bu, tentu sangat sekali. Karena saya juga melihat pergaulan-pergaulan di SMP itu ada yang hamil duluan. Malah. Terus intinya banyak banget hal-hal yang negatif. Oke, jadi mulainya agak meningkat dari SMP terus berlanjut di SMK ini ya? Iya. Kalau di SMK itu menurut Mbak Diana tambah meningkat daripada SMP atau gimana? Iya, semakin tambah juga Bu. Kalau di skala itu bisa jadi dari 4 ke 7. Wah, cukup besar ya? Besar Bu. Cukup meningkat juga. Ada juga nggak sih keceplosan sama guru atau gimana gitu? Pernah juga keceplosan sama guru. Terus aku dipanggil juga di ruang BK, tapi nggak sama Ibu Sul, sama Ibu Ratna. Oh yang ini udah pensiun ya? Iya. Kan dulu Mbak Diana juga pernah masuk BK kan, karena
hal yang sama ya. Iya Bu, Kalau dari teman-temannya sendiri itu sering menegur nggak sih Mbak? sering menegur juga. Ketika yang teman-temannya menegur itu perasaannya Mbak Diana seperti apa? Ya marah Bu, kayak kenapa sih negur-negur, itu kan urusanku ya urusanku sendiri, jangan negur-negur orang lain. Oke, tapi Mbak Diana ketika ditegur itu kan tentu saja tidak nyaman ya. Iya, banyak. Nah, Mbak Diana nyaman nggak sih dengan sikapnya Mbak Diana yang seperti ini? Sebenarnya sedikit kurang nyaman sih Bu. Orang-orang kan jadi kayak benci, terus mungkin ada yang ngomongin saya di belakang gitu. Jadi tambah capek ya Mbak berarti. Iya, Mbak Diana pengen nggak sih berubah dari sikapnya seperti ini menjadi yang lebih baik mungkin? pengen Bu, tapi saya nggak tahu, saya bingung caranya. Mbak Diana pernah merenung nggak? Pernah. Terus merenung tentang masalah ini. Iya. Terus gimana Mbak? Ada menemukan solusi nggak? Hmm. Mungkin menemukan Bu. Oke, apa tuh Mbak? Mungkin saya bisa tahan dulu ya emosi saya dengan kayak nafas buang gitu. Terus saya bisa ngomongnya pelan sama teman saya. Juga saya mengkondisikan yang mana yang baik, yang seharusnya saya berbicara dengan kasar atau saya berbicara dengan baik gitu. Oke, jadi ini poinnya berarti Mbak Diana pengen berubah itu dengan cara diam dulu ketika ada teman-teman yang nyebelin, benar nggak? Iya. Setelah diam itu mengatur nafas ya Mbak? Iya, mengatur nafas atau pilih keluar dari situ, cari suasana yang lebih menenangkan saya. Oke, berarti kita nenangin diri dulu ya? Iya. Oke, mantap sih ini. Terus selain itu ada strategi yang lain nggak Mbak? Maksudnya untuk memperkuat ini? Apa ya Bu? Saya bingung. Oh, maksudnya gini Mbak, kan itu tadi kan coro-coronya ini kan menenangkan diri dulu. Iya. Nah, kayak keluar dulu dari masalah. Gimana nih? Kan setelah keluar dari masalah udah tenang, kira-kira untuk menyelesaikan atau ketika ketemu lagi deh dengan orang kayak gitu, apakah Mbak Diana mau seperti itu terus diam atau keluar gitu? Keluar. Tambah bingung saya Bu. Coba jelasinnya pelan-pelan Bu. Nah, ini Mbak Diana, kan Mbak Diana itu misal nih udah sering menahan diri dulu. Iya. Menahan diri dulu terus, tapi ketika udah Mbak Diana udah bisa nih untuk menahan diri, langkah selanjutnya itu Mbak Diana mau ngapain? Kalau udah menahan diri ya berarti saya nanti bisa berbicara dengan pelan Bu. Kan atur nafas, terus saya coba bicara pelan-pelan sama teman saya. Lagi pula kan berbicara pelan juga nggak ada salahnya. Cuman ya gitu biar nggak jadi nyebelin gitu loh Bu di depan teman-teman saya. Biar saya juga punya teman. Oke, nah tadi poinnya ada dua ya Mbak, dalam jangka pendek ini Mbak Diana mau tenangin diri dulu, kontrol Iya. emosi. Betul. Terus yang kedua, ketika nanti Mbak Diana udah terbiasa, berarti Mbak Diana ini mau ngomongnya secara langsung ke depan gitu ya? Iya, ada poin tapi pelan. Oke. Berarti nadanya rendah gitu ya Mbak, kata-katanya juga dikurangin gitu kan, yang kasar. Iya Bu. Oke. Nah, ini solusinya udah mulai nih Mbak, udah mulai terlihat hilangnya. Nah, sebelumnya ketika biar kita lebih yakin dulu dengan solusi yang Mbak Diana ini ambil, kira-kira Mbak Diana mau membiasakan diri dulu nggak sih mengubah pikirannya? Contohnya dengan apa Bu? Sebelumnya kan mindsetnya Mbak Diana orang-orang tuh nyebelin banget gitu. Iya. Nah, mungkin bisa dirubah nih ke mindset yang positif, pikiran yang positif. Iya Bu, mau jadi pikiran-pikiran saya yang negatif mau saya ubah ke positif, jadi nggak gampang marah-marah terus. Oke. Nah, ini pikiran yang positif seperti apa nih? Seperti orang itu tidak menyebalkan, saya yang menyebalkan. Sebenarnya ya itu sih Mbak, ada kalanya memang manusia menyebalkan, bukan salahnya Mbak Diana terus. Mungkin direvisi Mbak. Mungkin saya kan introspeksi diri Bu. Oke. Iya, introspeksi diri tentang itu, apa saya itu yang salah atau dia yang salah. Kalau dia yang salah ya berarti saya bisa kasih tahu dia pelan-pelan. Teman
Kalau saya yang salah, ya udah saya introspeksi tadi. Oke, boleh diulangi lagi Mbak ini pikiran positifnya sekali lagi biar lebih ya gitu-gitu lah janjinya Mbak Diana ke dirinya sendiri. Mengubah pikiran negatif ke positif dengan cara introspeksi diri. Kalau misalnya teman saya yang salah, ya saya ngasih taunya pelan-pelan, nggak dengan marah dan nggak dengan nada tinggi. Terus kalau misalnya saya yang salah, ya udah saya yang introspeksi diri, saya mencoba keluar dulu dari zona itu, terus nanti kalau saya sudah membaik, saya masuk lagi ke zona itu. Oke, good job Mbak Diana. Jadi dengan solusi tadi, kemudian dikelola juga dengan pikiran yang positif seperti ini, saya yakin nih Mbak Diana bakal bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Iya Bu. Oke. Gimana nih Mbak? Apakah ada hal lain yang mau dibicarakan lagi? Kayaknya udah itu aja sih Bu. Sudah agak plong? Sudah. Oke. Cuma tangan saya yang masih sakit aja Bu. Iya, habis ini ya kita obatin. Oke Mbak Diana. Oke, nah tadi kan sudah menemukan solusi sama sudah mau merubah pikirannya ke yang positif. Iya. Nah, itu saran nih Mbak Diana. Kalau misal Mbak Diana itu menargetkan, kayak misal nih dalam seminggu ini nih, seminggu ke depan mau kayak gitu dan hasilnya berhasil, itu Mbak Diana boleh loh ngasih reward atau penghargaan pada diri sendiri biar kita itu konsisten gitu. Self reward ya Bu. Betul. Terus nanti semisal nih kita melanggar atau apa gitu, kita kasih nih peringatan sama diri kita sendiri. Ya bukan hukuman sih, cuman itu bentuk untuk menghargai proses kita. Kayak apa ya Bu contohnya? Kalau boleh tahu Mbak Diana itu sukanya apa? Hobi apa gitu? Suka jajan sih Bu, apalagi es krim, karena es krim itu enak banget dan menemankan saya. Oke, jadi itu boleh loh Mbak itu kalau dibuat reward atau yang itu tadi peringatan tadi. Oh iya. Nah, kira-kira gimana nih? Kayak gitu. Nah, ini kira-kira Mbak Diana mau mulainya kapan nih? Kalau beli es krim itu saya udah mulai dari dulu sih Bu, karena es krim itu enak. Oke, maksudnya mulai yang menjalankan solusinya tadi. Oh, kalau menjalankan solusinya mungkin kira-kira ya saya pelan-pelan dulu ya Bu, mungkin dalam seminggu ini saya mencoba kayak gitu. Terus nanti misal nih Mbak Diana dalam seminggu ini keren nih, kemudian bisa lebih baik, bisa menjalankan solusi itu. Nah nanti akibatnya Mbak Diana makan es krim. Iya. Kalau semisal amit-amit nih dalam satu hari seminggu itu ada satu hari yang kayak kurang maksimal, kurang optimal dalam menjalankan perubahan yang lebih baik, itu gimana peringatannya? Ya saya juga nggak tahu kira-kira ada hukuman apa ya Bu yang cocok, tapi tidak terlalu memberatkan, tapi itu bisa membuat saya itu semakin kayak sadar gitu. Iya, tentang es krim aja deh Mbak kayaknya. Nggak makan es krim seminggu gitu Bu. Ya bisa. Ya saya sedih dong. Lah itu kan sebagai itu Mbak, sebagai peringatannya Mbak Diana. Jadi nanti wah aku harus bisa makan es krim lagi. Oh dengan cara Mbak Diana kembali lagi harus konsisten dengan keputusan yang Mbak Diana ambil tadi. Oh iya. Nah ini Mbak Diana kira-kira bisa nggak menjalankan solusi ini? Insya Allah bisa. Yakin? Yakin. Yakin nggak? Yakin. Oke. Kita coba dulu aja. Oke. Kayak seminggu ke depan. Oke. Nah nanti Ibu juga bakal memantau juga membantu Mbak Diana. Nah sekarang ini Mbak, karena kan kita sudah menemukan solusi ya, strateginya juga sudah. Karena ini waktu kita terbatas ya Mbak, dan ini juga 30 menit hampir selesai, kurang 5 menit lagi. Ini Mbak Diana mengisi dulu nih refleksinya, perasaannya setelah konseling itu gimana, dan ada beberapa pertanyaan yang mestinya dijawab Mbak Diana. Oh iya. Nanti kalau ada yang kayak membingungkan, nanti Mbak Diana bisa tanya sama saya. Oh iya. Saya isi dulu ya Bu ya. Iya. Saya juga mau ngecek dulu ya Mbak. Ngecek dulu. Oh iya. Sekalian Mbak Diana.
berdua ini, perasaan saya setelah mengikuti konseling itu kayak lega gitu ya Bu ya? Iya, selain lega kalau misalnya Mbak Liana mau menjabarkan lebih lagi ya nggak apa-apa. Itu kuat deh Mbak kalau mau menjabarkan lebih banyak lagi. Iya. Cara yang ini nomor 4, cara yang akan saya lakukan untuk mengurangi berbicara kasar itu yang solusi tadi ya Bu? Iya betul. Terus kan yang nomor 5 ini kan kayak langkah yang akan diambil toh. Nah itu berarti yang lebih rinci gitu Mbak strateginya. Kamu pakai yang lebih rinci iya Bu. Ini tanggal berapa sih Bu? Oh ini tanggal 25 Mbak, 25 Mei. 25. Iya. Sudah kelasnya jangan lupa diisi. Sudah ya? Sudah. Oke, jadi ini Mbak. Oke, udah semua. Nah, menurut Mbak Liana tadi dari sesi konseling yang kita lakukan tadi, apa sih Mbak kira-kira yang bisa disimpulkan? Saya jadi mengetahui itu solusi buat saya nggak berbicara dengan kasar. Jadi saya bisa atur posisi saya dan atur keadaan saya, melihat situasinya juga seperti apa gitu. Oke, untuk perasaannya sendiri gimana Mbak Liana setelah konseling? Alhamdulillah saya senang banget Bu, lebih lega, lebih luasnya cerita juga karena kan orang di rumah nggak ada yang bisa saya cerita gitu. Oke. Nah, saya senang sekali Mbak Liana karena Mbak Liana hari ini sudah terbuka dan sudah keren banget dalam mengambil keputusannya untuk dirinya sendiri. Nah, saya yakin Mbak Liana itu bisa melakukan ini solusi yang tadi diambil. Dan ingat ya Mbak Liana, untuk perubahannya itu nggak perlu langsung besar, nggak bisa langsung sempurna. Tapi Mbak Liana harus coba lakukan itu bertahap, konsisten hingga nanti bisa berubah lebih baik lagi gitu. Iya Bu. Nah Mbak Liana, nanti kalau semisal Oke Mbak Liana, nanti kita akan coba dulu kan seminggu ke depan. Nah nanti setelah itu kita bisa bertemu lagi atau bahkan kalau belum nyampe seminggu Mbak Liana itu mau cerita sama ibu, itu Mbak Liana kesini aja, ruangan BK ini itu selalu terbuka untuk Mbak Liana. Gitu ya Mbak? Iya Bu. Oke, karena ini waktunya udah selesai ya Mbak. Mbak Liana boleh kembali ke kelas